Jangan yasinan, karena dalil-dalilnya hadis palsu semua. Kami menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baru-baru ini kami Al-Fakir Mu'alim mendapatkan laporan lagi dari beberapa pengurus masjid atau takmir masjid atau DKM dari beberapa masjid-masjid. Jadi bukan hanya satu, ada beberapa masjid yang melaporkan bahwa ada beberapa ustadz yang ceramah mengharamkan kegiatan yasinan di masjid-masjid. Tidak membolehkannya, melarang kegiatan yasinan di masjid-masjid. Dengan alasan bahwa dalil-dalil hadisnya semuanya maudhu', hadis maudhu', maudhu' artinya palsu. Jadi menurut sang ustadz itu tidak boleh, bahkan haram kegiatan yasinan di masjid-masjid dengan berdasarkan dalil-dalil hadis yang maudhu', dalil-dalil hadis yang palsu. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Kami tegaskan lagi, siapapun nih yang mengatakan bahwa semua dalil hadis tentang fadilah yasinan adalah hadis-hadis maudhu' alias hadis palsu, maka dengarkanlah kajian ini. Jika antum memang benar-benar ingin mencari kebenaran, bukan hanya sekedar ingin mencari gara-gara dan memancing keributan di antara sesama saudara kaum muslimin. Oleh sebab itu, sekali lagi wahai saudaraku, dengarkanlah kajian berikut ini. Kami akan menjawab dan sekaligus menjelaskannya tentang dalil-dalil hadis fadilah yasinan. Jawaban yang pertama, wahai saudaraku, lihatlah di dalam kitab tafsir Ad-Durru Al-Manthur fit tafsiri bil ma'thur yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab hadis Ad-Durru Al-Manthur ini telah disebutkan banyak sekali tentang hadis-hadis fadilah yasinan. Lebih dari 10 hadis, bayangkan tuh. Lebih dari 10 hadis. Lawang hadis lebih dari 2 saja bisa naik derajatnya. Asalnya mungkin dhaif bisa menjadi hasan. Hasan li ghairihi. Asalnya hasan bisa naik derajat menjadi sahih. Sahih li ghairihi. Ada banyak sekali hadis-hadis tentang fadilah yasinan. Oleh sebab itu, bacalah kitab Ad-Durru Al-Manthur. Jangan hanya taklid buta kepada Nasiruddin Al-Albani saja. Memang Nasiruddin Al-Albani itulah yang banyak mengatakan bahwa semua hadis-hadis tentang fadilah yasinan adalah hadis maudhu', hadis palsu. Tetapi nih, banyak ulama Wahabi sebenarnya yang mensahihkan dan juga ada yang menghasankan tentang hadis-hadis fadilah yasinan. Perhatikan, di dalam kitab tafsir Ad-Durru Al-Manthur oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini salah satu dari bentuk atau contoh yang ada di dalam kitab Ad-Durru Al-Manthur. Wa akhraja Ad-Darimi wa Tirmidzi wa Muhammad bin Nasr wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin. Wa man qara'a yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani 10 marrat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan menulis baginya dengan bacaannya tersebut
yaitu sepadan dengan bacaan Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini satu hadis. Wa akhrajal Bazzar an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa akhrajat Ad-Darimi wa Abu Ya'la wa Tabarani fil Awsat wa Ibnu Mardwih wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailati. Barang siapa yang baca Yasin di dalam suatu malam mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni baginya di dalam malam itu. Wa akhraj Ibnu Hibban wa Diya'u an Jundab bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Barang siapa yang membaca Yasin di dalam suatu malam dengan mengharap ridhonya Allah, ghufirallahu maka akan diampuni dosa-dosa baginya. Ini tidak hanya terikat pada malam Jumat saja, kapan saja. Masih banyak lagi hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang fadilah Yasinan di dalam kitab Ad-Durru Al-Manthur. Oleh sebab itu bacalah. Dan kalau misalnya memang belum percaya nih, lihat di dalam Dorarnet Hadis Search. Ini adalah situs online. Di dalam Dorarnet atau dalam bahasa Arabnya Ad-Durar As-Saniyah. Ad-Durar As-Saniyah hadis nomor 49. Ini biasanya ini adalah websitenya milik orang-orang Wahabi nih. Hadis 49, Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u bacalah oleh kalian Yasin pada Yasin ala mautakum atas orang yang mati di antara kalian. Ar-Rawi Ma'qil bin Yasar Al-Muhaddis As-Safarini Al-Hambali. Kemudian hadis ini disebutkan di dalam kitab apa? Di dalam kitab Syarah Kitab Syihab. Syarah Kitab Syihab, riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Kemudian di dalam Sahifah atau Sofihah atau Raqm, nomornya nomor 229. Kemudian hukum hadis, khulasohnya, ringkasannya. Khulasatu hukmil muhaddits sahihun. Sahih ini. Coba lihat lagi ini. Ini ada di dalam website Durar As-Saniyah. Durar As-Saniyah ini adalah hadis yang online, ada di website. Jadi ternyata hadis yang berbunyi Iqra'u Yasin ala mautakum ini adalah hadis yang sahih. Ini pertama. Kemudian masih dalam Dorarnet Hadis Search, hadis nomor ke-51. Redaksi masih sama. Iqra'u ala mautakum Yasin. Yasinnya ditaruh di belakang. Bacalah oleh kalian ala mautakum atas orang yang mati di antara kalian Yasin pada surat Yasin. Ar-Rawi tetap yaitu Ma'qil bin Yasar. Al-Muhaddis Imam As-Sawqani ini. Kemudian kitabnya dalam kitab Al-Fatwa Ar-Rabbani. Pada halaman atau nomor 4502 ya, yang juz atau jilid yang ke-9. Kemudian ringkasan hukum hadis, khulasatu hukmil muhaddits hasanun. Ini hadis hasan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan seluruh hadis-hadis tentang fadilah Yasinan semuanya adalah hadis maudhu alias hadis palsu, maka itu adalah orang yang tidak paham tentang hadis. Tetapi dia sudah mengembik, sudah taklid buta kepada Nasiruddin Al-Albani yang memang rata-rata mengatakan semua hadis tentang fadilah Yasinan semuanya adalah hadis maudhu, padahal tidak. Banyak yang sahih, banyak yang hasan. Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.